Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dalam kajian kita pada pertemuan yang lalu dapat kita tarik kesimpulan sebelum kita lanjutkan bahwa menuduh seorang wanita muslimah yang taat berbuat serong atau berbuat zina itu adalah perkara sangat besar. Dan ia adalah salah satu di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, disepakati, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang dapat membinasakan. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa ma hunna, apakah yang 7 perkara yang dapat membinasakan itu Rasulullah? Jawaban beliau, asyirku billah, 1 syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat aklu riba, memakan riba. Yang kelima aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan selanjutnya wa tawalla yaumal hazafi wa yaumal zahfi, lari atau kabur daripada medan perang sedang berkecamuk. Dan yang terakhir kadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang wanita muslimah yang baik-baik lagi suci berbuat serong atau berbuat zina. Maka berdasarkan ini ditetapkanlah menuduh tanpa bukti, tanpa dasar, langsung atau tidak langsung, adalah suatu dosa besar bagi pelakunya. Islam, syariat Islam menetapkan secara khusus hukuman khusus kepada orang yang suka menuduh-nuduh. Karena menuduh itu tanpa bukti, tanpa saksi, dapat menghancurkan, meruntuhkan harga diri orang, kemuliaan orang, martabatnya di tengah-tengah masyarakat, apalagi orang baik-baik. Itulah yang lampau. Menuduh orang lain harus dia mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung peristiwa dan kajian tersebut dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, 80 kali. 1,
dan tidak diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. 2. Dan ketiga, mereka adalah dicap sebagai orang-orang yang fasik, kecuali yang taubat. Dapat kita simpulkan, jangan sembarang menuduh. Meskipun di negara kita tidak berlaku ini dan tidak diperlakukan, entah bila diperlakukan, tapi kalau kita selaku orang muslim, orang beriman, harus hati-hati. Kita tidak bisa terlepas daripada hukuman Allah dunia dan akhirat, menuduh. Bahkan salah satu yang menyebabkan orang bangkrut nanti di hari akhirat, paidit, muflis, dia datang membawa berbagai macam amal saleh seperti salat, puasa, sedekah, dan berbagai macam amal-amal lainnya, tapi dia bangkrut karena dia telah menuduh si anu begini dan begitu. Hati-hati dengan tuduhan-tuduhan. Kalau tidak nampak, tidak jelas, tidak terang-terangan, tidak ada bukti, tidak ada saksi, jangan menuduh. Apalagi yang dituduh itu orang yang mulia, orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana nanti bila si suami mendapati istrinya melakukan perbuatan perselingkuhan, kata orang sekarang, atau berbuat serong, atau bermain dengan orang lain di belakangnya. Dia tahu, dia menampak, dia melihat, tapi tidak bisa mendatangkan saksi. Tidak ada bukti, hanya dia yang tahu, hanya yang melihat. Nah, solusinya namanya li'an. Suami mendapati istrinya berbuat serong, berselingkuh, atau berzina bahasa kasarnya dengan lain, hanya dia yang melihat. Tidak mungkin pula dia membawa saksinya orang lain untuk melihat istrinya berzina. Dan tidak ada bukti lain, CCTV pun tidak ada. Nah, ini yang disebut nanti li'an. Lam, ain panjang, nun, li'an, al-li'an. Itu nanti ada hukuman namanya saling melaknat. Kalau menuduh namanya qazaf. Jika tidak ada bukti, didera. Sekarang kita yang melihat istri kita, bukti tidak ada, nanti namanya li'an, mula'anah. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti. Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, ia harus mendatangkan bukti atas tuduhan tersebut, saksi. Apabila tidak bisa, dia mendatangkan saksi atau bukti, maka dia akan ditenai dengan hukuman qazaf. Qazaf menuduh. Walaupun dia menampak, melihat, tapi bukti tidak ada, saksi tidak ada, dia harus dihukum dera 80 kali. Karena tidak ada saksi, tidak ada bukti. Untuk bisa terlepas daripada tuduhan itu, karena dia tidak punya saksi dan tidak punya bukti, dia harus bersaksi sendiri dengan bersumpah 4 kali sumpah di hadapan hakim, dan kemudian dia yang kelima kali menyatakan dia termasuk orang yang jujur dan tidak berbohong, dan bersedia menerima kutuk laknat Allah jika dia berbohong. Nah, ini namanya supaya dia terlepas pada tuduhan itu. Mari kita ikuti ayat ini. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang yarmuna, rama, melempar, artinya menuduh. Menuduh arti melemparnya. Menuduh azwajahum, ayat 6,
istrinya berbuat serong, berbuat zina atau selingkuh, walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh azwajahum, pasangan-pasangan mereka berselingkuh, berzina, berbuat serong, walam yakun, dan tidak ada, lam tidak, yakun ada, dan tidak ada, lahum, bagi mereka ini, itu bagi para suami, syuhada, dia tidak punya saksi, juga tidak ada bukti. Taruhlah buktinya sekarang dilenyapkan, CCTV-nya dihilangkan misalnya begitu, atau ruangnya tidak pakai CCTV dan seterusnya, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Illa anfusuhum, melainkan yang menyaksikan itu adalah dirinya sendiri, nampak baginya, jelas baginya, tentu dia tidak terima. Fasyahadatu ahdihim, maka syahadah, maka kesaksian atau persaksian ahadihim, salah seorang daripada mereka ini, arba'u syahadatin billah, dia harus 4 kali, arba'u 4 kali, syahadatin billah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bagaimana dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Seperti dia mengucapkan begini: Asyhadu, aku bersaksi billah, aku bersaksi dengan Allah, inni laminas sadiqin, saya memang termasuk orang yang benar, yang jujur, fima ramaitu bihi zaujati, semua yang aku tuduhkan kepada istriku bahwa dia berzina, istriku berzina. Kalau bahasa kitanya, bahasa kita boleh, saya, ambo bersaksi, ambo ko termasuk orang jujur, tidak berutuh. Baso bini moko yang membek serong di muko tu, dilakukan itu di depan khalayak ramai, di depan pengadilan. Harus berhadap-hadapan agar dapat disaksikan orang banyak. Hakim atau qadi sebelum pelaksanaan hukum itu, proses itu, mengingatkan kedua pihak untuk bertobat sebelum memulai acara itu, acara mula'anah, li'an itu. Tobatlah, kau babayo kau mah. Kau jangan menuduh, kau jangan bela diri, tobatlah. Itu hakim harus menasihati. Kemudian hakim menyuruh suami, kan suami yang melemparkan tuduhan. Kata hakim, silakan anda mengucapkan 4 kali saksi atas nama Allah. Aku bersaksi dengan Allah, saya ini termasuk orang yang jujur, benar dengan tuduhanku bahwa istriku adalah berzina atau telah melakukan tindakan perzinaan, serong atau perselingkuhan, saya melihat. Itu 4 kali saksi, namanya arba'u syahadat. Ucapan di atas 4 kali diulang. Lalu kepada laki-laki tadi disyaratkan agar dia bertakwalah kepada Allah. Karena bahayanya nanti hukum akhirat jika tidak benar hanya menuduh-nuduh saja. Apabila dinasihati sang suami itu sadar, rupanya dia menuduh tanpa bukti misalnya, memang tidak ada, hanya curiga-curiga, cemburu-cemburu buta, sadar dia, dinasihati. Namanya cemburu buta,
nuduh-nuduh saya atau nak dapat dibuktikannya, cuma dia sangka, sadar dia. Setelah dinasihati, setelahnya bersumpah, bersaksi sampai kali saksi, dinasihati. Lalu dia tarik diri. Mau tarik diri, tak jadi menuduh bini mereka. Dikenai hukuman dera 80 kali. Karena ialah menuduh. Menuduh. Tapi apabila dia tetap bersikukuh, bahasa memang dia sang suami melihat, menyaksikan, atau yakin dia berdusta tidak berdusta itu urusannya, yakinnya dengan tuduhannya istrinya berselingkuh. Dilanjutkan dengan yang kelima. Ucapan yang kelima, aku yang paling beliau. Wa alayya la'natullah in kuntu minal kazibin. Aku bersedia menerima kutuk, menerima laknat Allah jika saya berdusta. Dengan begitu terbebaslah sang suami daripada hukuman. Nah, kita ringkas lagi. Jika seorang suami mendapati istrinya berselingkuh satu, dilihatnya, disaksikannya, tahu dia memang berselingkuh, berzina dia dengan mata kepalanya, sementara tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan tidak mungkin pula membawa orang 4 orang untuk melihat itu. Lalu diajukannya tuduhan ke sidang pengadilan. Caranya, dia diminta oleh hakim untuk bersaksi 4 kali saksi atas nama Allah. Menyebut 4 kali, aku bersaksi dengan Allah bahwa istri saya ini zina. Diulang 4 kali. 2, 3, 4. Setelah itu hakim meminta kepada sang suami, pikirkanlah dulu efeknya, bahayanya dunia akhirat kalau engkau tidak benar. Kalau engkau hanya menduga dan menuduh saja, Allah pasti melihat, Allah menyaksikan dan seterusnya. Sadar dia. Ditariknya tuduhannya. Misalnya begitu, maka tidak jadi dilanjutkan. Suami dipukul 80 kali karena dia telah menuduh tanpa bukti. Tapi jika sang suami tetap bersikukuh, saya betul-betul melihat, menyaksikan, saya benar. Nah, yang kelima diminta dia melaknat dirinya. Saya bersedia menerima laknat Allah jika saya tidak benar. Saya bohong dengan tuduhan saya ini. Maka dengan begitu terbebaslah laki-laki daripada tuntunan hukuman di dunia. Benar atau tidak benarnya, urusannya kembali kepada Allah. Ini namanya li'an. Li'an. Jika seseorang menuduh istrinya berbuat serong. Lalu pihak istri dilanjutkan ayatnya. Ayat ke-7, wal khamisatu, dan yang kelima kali dia mengucapkan, laki-laki tadi, suami, al khamisah, anna la'natallahi alaihi, bahwa dia bersedia laknat Allah, menerima laknat Allah atas dirinya. In kana, jika adalah sang suami itu minal kadhibin, termasuk orang yang berdusta. Kelima itu. Laknat itu berbahaya. Makna laknat tersingkir, terjauh daripada rahmat Allah.
Orang yang kena laknat namanya mal'un, tidak akan disentuh oleh rahmat Allah di dunia dan akhirat, berbahaya. Saya bersedia menerima kutuk laknat Allah. Jika saya termasuk orang yang minal kadibin, orang yang berdusta. Selesai suami. Jadi ada dua pilihan bagi suami yang menuduh istrinya berzina, berselingkuh atau berserong. Pertama, dia ajukan ke pengadilan, bukan di Indonesia, dalam syariat. Jika tidak ada saksi, kalau ada saksi, tidak duduk, itu langsung dierar, langsung dirajam. Dia tidak punya saksi, maka dia harus bersaksi atas nama Allah 4 kali. Kemudian diikutkan yang kelima dengan bersedia menerima laknat Allah. Kalau dicabutnya, dia diberi hukuman dera karena menuduh istrinya tanpa bukti. Kemudian pihak istri lagi. Pihak istri ayat yang ke-9. Ayat ke-8 sikat. Wadra'u anhal adab. Ayat ke-8-nya sesat. Wayadra'u anhal azab, dan istri menolak untuk lepas daripada tuduhan itu. Antashhada, bahwa si istri bersaksi 4 syahadat, 4 kali saksi dengan menyebut nama Allah, innahu laminal kazibin, bahwasanya suaminya itu termasuk orang yang berdusta, bahwa suaminya itu adalah orang yang tidak benar dengan tuduhan. Maka seperluan tadi menyatakan dalam persaksiannya atau dalam penegasannya bahwa suaminya tidak benar. Caranya, jika istri tidak mengaku, kalau mengaku dia dirajam. Diterimanya tuduhan suaminya setelah suaminya bersumpah 4 kali sebutan dengan nama Allah, yang kelima suaminya bersedia melaknat Allah, lalu dinasihati oleh hakim si istri, misalnya begitu. Istri rupanya tersadar bahwa memang dia berzina, mengaku dia, mengingat bahayanya nanti di akhirat. Kalau dia mengaku setelah suaminya bersumpah atas nama Allah dan suaminya rela menerima kutuk, ngaku dia, istri dirajam di dunia. Kalau dia tobat, dengan tobat dosa, lepas dia daripada azab akhirat. Dirajam karena dia mengaku berzina. Tapi daripada malu dunia, biarlah nanti kena azab di akhirat, dia lanjutkan, saya tidak bersalah. Maka dia dibebaskan dengan cara, saya bersaksi dengan menyebut nama Allah, innahu laminal kazibin, sesungguhnya suami saya ini adalah orang dusta, 4 kali. Bahasa awaknya, kamu bersaksi, kau angkat tangan, kau gaya ambo saja. Saya bersaksi suami ambo kau berdusta 4 kali. Aku bersaksi dengan Allah, suami aku berdusta. Diulang, ambo bersaksi dengan nama Allah, suamiku berdusta 4 kali. Suamimu berdusta dengan tuduhan yang tidak benar, kata. Setelah itu hakim menasihati lagi perempuan, pikir-pikirlah dulu. Akibat ini semua, bahwa berbahaya nanti, engkau dapat laknat, dapat kutuk, dapat murka Allah.
Tidak, dia tetap melanjutkan bahasanya tidak berzina. Walaupun dia berzina misalnya, tetap. Makanya nanti yang kelima kali perempuan itu menyatakan, wa alayya ghadabullah. Jika saya yang berdusta dan suami saya benar, saya bersedia menerima murka Allah. Jika saya berdosa, suami saya benar dengan tuduhannya, saya bersedia menerima murka Allah, marah Allah, kutuk Allah, laknat Allah. Maka habis orang itu. Yang menuduh habis, yang tuduh habis. Perkawinan difasah, perkawinan dibatalkan, tidak ada rujuk, tidak ada rujuk dari selama-lamanya. Namanya fasah, batal perkawinannya. Tengok saja nanti anak nelayan. Tengok saja nanti anak nelayan. Mirip orang Sabala atau mirip bakonya di sini. Di zaman Nabi ada terjadi beberapa kasus seperti itu. Rupanya tuduhan tadi benar, anaknya hitam, keriting. Nah, ini memang tidak bapaknya. Kita ulang. Kedua suami istri tadi terbebas daripada hukuman dunia. Karena suami menuduh istrinya, dia bersedia bersumpah, bersaksi atas nama 4 kali dan bersumpah bersedia menerima laknat Allah. Dia terbebas dari hukum dunia. Terbebas daripada apa? Hukum menuduh wanita berzina 80 kali dera kalau tidak ada bukti. 80. Dipukul 80 kali punggungnya kalau tidak ada bukti. Dia terlanjur berkoar-koar ke sana sini, istri saya berselingkuh dengan sanu, kan sudah sebar, viral. Harus ditarik ke pengadilan. Kalau tidak rusak istrinya, kehormatan istrinya, dan orang lain yang agaknya berzina. Harus dibersihkan. Itu dalam syariat dibersihkan. Kalau dia sekarang kan enak saya nuduh-nuduh sendiri bersusta. Dialah di media massa nuduh ini istrinya, suaminya begini, biasa saja. Islam datang untuk memuliakan manusia, menghormati manusia, sehingga Islam tidak membenarkan orang menuduh, sembarang tuduh tanpa bukti. Tuduh-tuduh berzina istri harus pengadilan. Suami ini hati-hati, dia tidak bisa lepas. Karena dia sudah menuduh, supaya lepas daripada hukuman rajam, hukuman dera ya, supaya dia lepas daripada hukuman dera 80 kali, dia harus bersaksi dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak didera. Tapi dia takut didera, dia berani menerima risiko nanti hukuman Allah langsung kepada dirinya dunia dan akhirat. Maka lanjutkan yang kelima, saya bersedia menerima laknat Allah jika saya orang berdusta. Dia tidak didera di dunia, dia tidak didera, dan dia terlepas daripada ancaman tuduhan karena dia sudah bersaksi 4 kali saksi dengan nama Allah dan bersedia menerima laknat. Berbahaya, sangat berbahaya. Makanya 2 kali hakim menasihati kepadanya, janganlah, pikir-pikirlah, kaji-kajilah, kunyah-kunyahlah. Seperempuan 2 juga. Kalau perempuan itu tidak mengakui dia berzina, padahal dia berzina, cuma takut dia kena rajam, dibunuh, kan? Perempuan dirajam, dibunuh, dilempar sampai mati, takut dia. Walaupun sudah terbukti dan suaminya bersumpah, takut dia. Untuk melepaskan dia di dunia daripada hukum rajam, hukum mati, dia bersedia pula. Bersedia dia. Saya bersaksi dengan Allah, suami saya ini bohong. Saya bersaksi dengan Allah, suami saya bohong. Saya bersaksi dengan Allah, suami saya bohong atau dusta. Saya bersaksi dengan Allah, suami saya dusta atau bohong.
Diulang lagi. Benar. Ini berbahaya ini. Hati-hati kata hakim. Enggak, betul. Nah, ini yang kelima. Jika suami saya benar, saya bohong, saya bersedia menerima murka Allah, laknat Allah, kutuk Allah di dunia ini. Lepas pula daripada hukuman rajam di dunia. Tapi kalau dia mengaku betul suami saya takut dari hukuman Allah, biarlah saya tanggung rajam. Dia dirajam. Nah, ini hati-hatinya menuduh dan hati-hati pula berselingkuh. Begitu caranya dalam syariat Islam. Rupanya tidak boleh kita sembarang tuduh. Tidak boleh. Kalau menuduh orang lain berselingkuh, tidak istri kita ya datangkan 4 saksi, tidak ada 4 saksi, dia adalah 80 kali. Benar atau tidak benar orang itu urusan lain. Tapi menuduh tidak boleh sembarang tuduh. Ulama menyatakan menuduh itu sama menunjuk orang, pajak zina, itulah langsung tuduhan. Pajak selingkuh, suaminya merantau, hanya berselingkuh rumah, itu langsung tuduhan, berbahaya. Qazaf namanya, dikazaf, melemparkan tuduhan orang, melemparkan tuduhan kepada orang. Islam tidak membenarkan. Bahaya mulut itu, bahaya, hati-hati. Kemudian apa konsekuensi daripada li'an? Secara hukum duniawi, kedua suami istri ini bebas. Laki-laki tidak mendapat hukuman duniawi sebagai penuduh, itu tidak didera 80 kali berdasarkan firman Allah. Istri juga terbebas daripada tuduhan zina, sehingga dia tidak dirajam. Nah, itulah mula'anah, saling melaknat namanya. Saya bersedia kena laknat, si istri pun bersedia kena laknat. Dan anaknya tidak boleh disebut anak zina. Anaknya disandarkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena bapak tidak mengakui itu, bapak tidak mengakui itu anaknya, maka disandarkan kepada ibunya. Berbinti dia kepada ibunya, karena bapak tidak mengakui. Kalau dulu kata Nabi, kita tunggu anaknya lahir. Anaknya agak gelap, warna kulitnya apa putih. Karena bapaknya agak putih, bapak putih. Kalau anaknya kegelapan lahir, agak hitam-hitam, hanya DNA-nya si ibu pasti berzina. Kalau sekarang kan DNA namanya, DNA. Keduanya terlepas hukuman. Anak tidak boleh dituduh anak zina. Dan konsekuensi berikutnya langsung pisah. Tidak ada rujuk lagi. Kalau sudah sampai kasus ke situ, tidak ada rujuk lagi. Rujuk tidak ada. Menyasar tidak ada, langsung pisah. Karena mereka sudah saling melak. Mereka sudah saling melaknat. Dia menyasar dan menyasar. Habis. Palu sudah dikotok-tekok. Tidak ada cerita. Karena masalah sudah diangkat ke pengadilan atau ke mahkamah. Begitu syariat Islam. Jadi anaknya dinasabkan kepada ibunya. Perpisahan namanya perpisahan mereka bukan talak, fasakh. Yang fasakh pembatalan, penggagalan pernikahan. Dan tidak boleh lagi kumpul selama-lamanya. Wanita berhak mendapatkan maharnya kembali. Tidak boleh laki-laki mengambil maharnya, apa yang telah dikasihkannya. Tapi si wanita tidak berhak mendapat biaya lagi. Biaya rumah tangga tidak. Suami tidak bertanggung jawab lagi kepada dia dan kepada anak itu.
Karena suami sudah menyatakan itu bukan anak saya, istrinya tuduh berselingkuh. Nasab anak terputus kepada bapak, tidak boleh dinasabkan kepada bapak. Bapaknya si Badu, anak si Badu, dalam catatan pun tidak boleh si Badu. Karena ini pengelabuan nasab, benar atau tidak salahnya nanti di akhirat. Tapi kalau si bapak sudah mengaku itu tidak anaknya dan dia bersedia bersumpah seperti tadi, anaknya tidak boleh dinasabkan kepadanya dan dia tidak menjadi wali. Andaikan perempuan anak, tidak dia jadi walinya. Karena nasabnya kepada ibunya. Hubungan waris mewaris habis. Si anak jika mati bapaknya, walaupun itu bapak kandungnya, tapi karena dia sudah mengatakan itu bukan anaknya, putus hubungan warisan. Tapi si anak mewarisi ibu karena dinasabkan kepada ibu. Jadi berarti kembali kita kepada ayat tadi balik. Itu ayat yang ke-9, wa yadra'u anhal azab. Dan mereka bisa menolak daripada wanita itu azab ditimpakan kepadanya berupa rajam. Ayat ke-9, ayat ke-8, antashhada, bahwa si perempuan, si istri bersaksi arba'a, 4 kali syahadat, 4 kali persaksian dengan Allah. Innahu la minal kadhibin, sesungguhnya sesungguhnya nya suaminya la minal kadhibin, termasuk orang yang dusta. Itu tadi kan, saya bersaksi dengan Allah, innahu sesungguhnya suami saya ini la minal kadhibin, benar-benar orang yang berdusta. Diulang 4 kali. Kata para ulama, setelah perempuan begitu, kembali dia dinasihati. Bahayanya, jika dia mengaku, perempuan dirajam karena dia sudah bersuami. Tapi daripada dirajam, biarlah nanti urusannya di akhirat. Padahal masih ia tidak mau mengaku. Atau hanya tuduhan suaminya saja. Dia lanjutkan yang kelima, wal khamisah, dan yang kelima, al khamisah, dan yang kelimanya si perempuan itu mengatakan dalam sumpahnya, anna ghadaballahi 'alaiha, bahwasanya ghadab Allah, ghadab murka, marah Allah. Anna ghadaballahi 'alaiha, dan bahwa dia bersedia menerima ghadab Allah, marah Allah, murka Allah, 'alaiha, atas dirinya si istri. Ini yang mengatakan istri ini. Kata istri, saya bersedia menerima murka Allah. Inkana, jika adalah dia suami saya itu minas sadiqin, termasuk orang yang benar dalam tuduhannya kepada saya bahwa saya ini adalah berbuat serong atau berzina atau berselingkuh. Itulah keputusannya bagi suami istri yang saling melemparkan tuduhan-tuduhan. Jadi ada kejadian seperti itu, apakah tertutup hidayah bagi kedua? Itu bukan masalah hidayah, ini buat maksiat. Tahun berikutnya ya menyadari mungkin. Kalau orang kau kan perkara hukum ya, bukan perkara iman, kau kelemahan iman. Kalau sesaat kedua-dua menyesal, laki-laki menyesal karena menuduh istrinya tanpa bukti, cuma dia mau bersumpah, rupanya dulu cemburu buta misalnya, atau diperturutkan oleh emosi, awak nak berkarajo, nampak bini awak sengih-sengih orang, kita nuduh dan dia bersedia seperti itu.
Kalau di negara kita kan tidak ada itu kan, tidak ada itu. Lalu dia tobat, mengaku sadar karena di negara kita tidak berlaku hukum ini dan tidak sampai kepada tingkat pengadilan. Kan tidak ada di Indonesia, tidak ada di Indonesia kan. Maka caranya bermaafanlah kedua-duanya. Kalau mau bermaafan, tobat dengan tobatnya nasuha, perbaiki diri lagi, karena ini telah menuduh perempuan. Perempuan itu kalau rela dimaafkan bagus, saya maafkan abang. Karena dulu memang saya juga kanai-kanai hatinya kurang salah, tapi tidak ke zina kami tuh. Yang aku juga deh. Mudah-mudahan terbuka pintu. Ini masalahnya suami telah memviralkan. Ternyata istri tidak senang atau suami tidak senang, dibawa ke pengadilan. Apakah bagaimana pengadilan di Indonesia saya tidak tahu, tapi dalam syariat seperti itu. Si perempuan walaupun dia memang sudah begitu, taruhlah dia berzina, lalu suaminya mau menerima lagi, misalnya gitu kan, biarlah, yang sudahlah kata suami, karena di Indonesia tidak berlaku hukum seperti itu. Lalu keduanya rujuk lagi, beriaya, yang terlanjur kita maafkan katanya, di dunia habis. Kalau tobat kedua-duanya dengan tobat nasuha, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu urusan Allah nanti di akhirat. Karena tidak ada hukuman seperti ini di Indonesia. Pengadilan seperti ini belum ada di negara kita. Ada sih, tapi pengadilannya kan tidak merekod. Kira-kira begitu. Bagian terlanjur. Tapi bagaimanapun janganlah tuduh-menuduh, berbahaya. Kira-kira begitu. Dapat kita simpulkan kajian kita pagi ini, bahaya menuduh. Menuduh yang terberat adalah menuduh orang baik-baik berbuat serong. Baik yang dituduh itu perempuan ataupun laki-laki. Jika tidak dapat mendatangkan bukti dan saksi-saksi, si penuduh dipukul 80 kali pukulan di daerah. Satu. Dia tidak diterima persaksiannya selama-lamanya dan dicap sebagai orang fasik, kecuali dia tobat nasuha. Tapi tetap hukuman dera 80 kali tetap diterimanya. Kesimpulan kedua, jika suami yang menuduh istrinya ketangkap basah, sementara perempuan tidak mengaku ini baru kasus, tidak mengaku perempuan, maka laki-laki tidak terima, dia angkat kasus ke pengadilan agama atau ke mahkamah sesuai syariat. Gitu modelnya. Laki-laki bersaksi 4 kali saksi atas nama Allah. Yang kelima, dia harus bersedia menerima laknat jika dia salah, jika dia berdusta. Perempuan bela diri. Saya tidak ada laki saya ini berdusta ini 4 kali dengan menyebut nama Allah. Yang kelima, andaikan laki saya benar, saya menerima kutuk. Jika persoalan itu tidak selesai, karena di negara kita tidak bisa selesai, misalnya itu, solusinya mereka harus dianukan lagi, dinasihati. Kalau tidak juga pisah, karena proses pengadilan terjadi, dia pisah. Laki-laki tidak terima, perempuan tidak terima, anak ibunya batal perkawinan, habis perkawinan, tidak boleh rujuk lagi. Tapi kalau keduanya rujuk, karena kasusnya belum sampai ke pengadilan, belum disidang, bermaaf-maafan, saling menerima, saling mengaku. Laki-laki mengaku Pak Leng, nama Pak Lengah, produksi cantik-mentik. Jadi maaf-maafkan, saling menghapuskan, dan tobat-tobat nasuha kepada Allah. Mudah-mudahan itu jalan keluar. Saya rasa itu kaji kita pagi hari ini. Yang kita garis bawahilah, hati-hati jika menuduh, berat hukuman menuduh. Dan jangan gampang menuduh orang berzina, berselingkuh, berserong. Jangan, malaikat mencatat tuduhan kita. Jangan. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.